Memang banyak sekali, bukan banyak sekali. Sejak saya praktek tahun 92 sampai sekarang saya udah periksa ribuan orang. Ribuan orang. Karena kebanyakan ya, misalnya saya contoh, kenapa saya periksa vitamin D? Kadang-kadang pasien bingung, kenapa diperiksa saya vitamin D? Saya bilang, karena kalau ada rasa sakit, pegel linu yang terus-menerus, tidak jelas, begitu kita foto, normal kok fotonya, tulangnya normal, kenapa dia sakit terus? Itu bisa-bisa mialgia itu sakit-sakit di otot, itu karena vitamin D-nya rendah. Dan makanya kebanyakan pasien yang datang ke saya periksa vitamin D-nya. Dan saya udah periksa ribuan orang. Oh, prakteknya kan sejak tahun 92. Enggak ribuan orang, puluhan ribu orang. Itu tidak ada satupun yang bagus. Tidak ada satupun yang bagus. Termasuk saya juga jelek dulu. Jadi kenapa rendah? Memang dari sanonya memang kita semua rendah karena tidak cukup kita vitamin. Sumber utamanya itu matahari. Kurang lah, semua kurang. Apalagi sekarang zaman modern, orang kan dulu yang kakek moyang kita mungkin lebih banyak vitamin D-nya karena masih naik sepeda, masih kerja outdoor. Sekarang kan di dalam ruang AC semua. Jadi naik mobil, kapan kena mataharinya kan gitu. Malah matahari dihindari. Udah gitu tahun 80 90-an itu semua lagi in tuh sunblock, sunscreen, makin top, makin tebal, makin bagus. Ya habis lah vitamin D kan. Nah, jadi sumbernya kurang. Kemudian ternyata, walaupun bukan sumbernya kurang, ada hal-hal yang menyebabkan vitamin D kita turun secara otomatis. Apa itu? Jadi ada kondisi yang menyebabkan vitamin D turun, ada obat-obatan yang menyebabkan vitamin D turun. Nah ini, apa yang menyebabkan vitamin D turun? Ini paling sering, stres. Nah, kalau kerja, kalau orang Jawa bilang, Surabaya bilang, ojo ngoyo, jangan ngotot, banting tulang, itu stres. Itu stres fisik, stres mental, itu vitamin D Anda hancur. Stres. Kemudian kurang tidur. Jadi kalau kurang tidur, tidurnya mesti berapa jam? Sekarang harus 7-8 jam. Kalau bisa 8 jam. Gitu ya. Jadi kalau kurang, vitamin D turun. Terus apa lagi? Smoking, rokok, vitamin D turun. Alkohol, turun vitamin D. Itu yang utama. Kemudian kalau dari obat-obatan, yang paling banyak diminum sekarang, terutama pada orang-orang yang sudah berumur, obat statin, obat kolesterol, obat anti kolesterol, itu menurunkan vitamin D. Terus obat anti hipertensi, obat darah tinggi, tertentu kan obat darah tinggi itu ada golongannya ya. Yang menurunkan itu golongan diuretika dan golongan calcium channel blocker. Ini banyak sekali yang pakai calcium channel blocker, ya. Itu menurunkan vitamin D Anda. Jadi bukan berarti kalau Anda minum obat kolesterol katakan, obat kolesterolnya harus stop, enggak. Hanya mesti tahu bahwa karena minum obat ini, vitamin D kita turun, jadi kita harus menaikkan kadar vitamin D-nya kita minum. Di suplemennya ini harus tinggi. Bagaimana kontrolnya? Ya lihat darahnya mencukupi enggak. Gitu. Juga ada lagi obat yang sering, ya itu mungkin tidak terlalu sering. Obat-obat anti konvulsan orang-orang yang kejang, fenobarbital, ya. Terus yang lebih sering juga adalah obat-obat MAH, proton pump inhibitor. Jadi itu golongan omeprazol, lansoprazol, itu obat MAH. Terus itu yang paling sering lah ya untuk dan itu kan orang sakit sedikit minum obat MAH sendiri. Dan kemudian orang yang sudah berumur, coba lihat, tanya aja, yang sudah di atas 50, berapa persen yang minum obat kolesterol? Tinggi sekali itu, makanya vitamin D rusak semua. Gitu. Oke, berarti kalau kita mengkonsumsi obat kolesterol, artinya kita naikkan ya dokter ya kadarnya tadi ya? Karena kita tahu sebagian akan dirusak oleh obat itu. Oke, baik. Ternyata, saya juga baru tahu ya dokter, ternyata bisa turun ya kadar itu. Berarti ketika kita mungkin setiap hari minum suplemen yang kita anggap sudah cukup, berapa puluh ribu ya? Nggak boleh anggap, harus darah. Dan sebelumnya saya juga, ya kadang-kadang saya dibilang menakut-nakuti, bukan. Kita cuma ngambil penelitian di Kalimantan Tengah. Barusan ada bulan, dia tuh mengumpulkan bulan Maret sama April 2020. Kalau ditanya, kenapa bisa Kalimantan Tengah? Ternyata penelitiannya bukan di sana. Dia cuma mengambil data dari seluruh Indonesia, dari rumah sakit yang ada pasien COVID-19-nya. Nah, pasien-pasien ini dikumpulkanlah, pasien-pasien itu dikumpulkan dari seluruh Indonesia, kan banyak tuh. Dilihat data vitamin D-nya. Ternyata ada yang periksa vitamin D, kan nggak semua diperiksa vitamin D-nya. Kalau dokter yang ngerti baru diperiksa. Nah, ternyata dari
dari data vitamin D itu, pasien COVID itu, digolongkan 3. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 adalah yang vitamin D-nya di bawah 20 dalam darah ya. Yang golongan 2 antara 20 sampai 30. Golongan 3 itu antara 30 ke atas. Ya. Nah, ternyata yang golongan 1, yang di bawah 20, kita mulai yang golongan 3 dulu. Golongan 3 itu yang di atas 30. Itu waktu kena COVID, yang meninggal 4%. Ada yang meninggal 4%. Jadi saya tanggapi dulu, kenapa bisa meninggal? Ya, vitamin D udah di atas 30. Di atas 30 nggak cukup. Itu banyak laboratorium di Indonesia nulis tuh, yang cukup 30 sampai 100. Enggak. Kita nggak mau yang cukup, yang bagus. Yang bagus tuh 80 soalnya. Nah, kembali ke tadi ya. Ini golongan yang ketiga nih, yang kadarnya di atas 30, dia meninggal 4%. Nah, golongan kedua, yang kadarnya antara 20 sampai 30, itu meninggal 88%. Bandingkan. Betapa banyaknya bedanya. Nah, lebih parah lagi yang golongan 1. Golongan 1 ini yang darahnya vitamin D-nya itu cuma di bawah 20, katakan 16, 12. Banyak loh pasien saya begitu. Ada yang cuma 8, 10. Nah, pasien ini kalau kena COVID, 99% meninggal. Hampir semua meninggal. Itu pentingnya vitamin D. Jadi vitamin D naikkanlah. Nah, itu juga ada kaitannya dengan penelitian 2 dokter itu, Profesor Meltzer di Chicago dan Michael Holick di Boston. Michael Holick bilang, kalau itu kamu tinggi, bagus, maka kemungkinan kena COVID turun 54%. Sebaliknya, di Prof. David Meltzer yang dari Chicago itu bilang, kalau kamu rendah, kemungkinan kena COVID naik 77%. Jadi pesan saya sekarang, sesuai protokol pemerintah, cuci tangan, gitu, pakai masker, terus jaga jarak, lakukan. Tapi yang penting perkuat juga imunitas Anda. Vitamin D, jangan tunggu vaksin, jangan tunggu obatnya masih lama itu. Ini kan COVID nggak akan segera berakhir, masih lama kan COVID-19. Kita harus jaga-jaga gimana? Ya naikinlah vitamin D-nya, kan gampang dan relatif murah saya bilang. Daripada obat-obat antivirus ya, obat antivirus mahal sekali. Betul. Dan sekarang juga banyaknya orang juga beranggapan bahwa imun itu paling ini kaitannya dengan vitamin C, dokter, dibanding vitamin D. Ya dokter ya, yang banyak saya dengar dan saya baca. Jadi vitamin memang gini, kalau ditanya apa saja yang perlu diminum, nah itu vitamin D utama. Terus vitamin C saya anjurkan juga, at least 2.000 sampai 5.000. Tapi pengaruh vitamin D terhadap COVID-19 yang lebih besar vitamin D. Makanya D itu kita plesetin. D itu apa sih? Defense. Itu defense kita, daya tahan kita. Jadi utama D, C oke, apalagi zinc, Zn itu penting. Jadi kan memang tidak kerja sendiri kan. Ya kan? Ya di El John lah, kan yang kerja ada berapa orang tuh kan. Oke, jadi bareng-bareng ya dokter. Tapi vitamin D ini ternyata yang paling atas yang berkaitan. Prima dona udah lah. Oke. Bahkan untuk COVID-19 sekarang ternyata vitamin D ya dokter ya, di mana yang paling besar, paling tinggi imunnya. Paling tinggi nilainya.